Satu gangguan transmisi di Muara Bungo, Jambi pada pukul 18.44 WIB tanggal 22 Mei 2026 mematikan listrik bagi 4,8 juta pelanggan PLN di Sumatera. Dan pertanyaan yang belum terjawab bukan soal penyebabnya, melainkan soal apa yang seharusnya sudah ada di sana untuk mencegahnya. Narasi konsensus menyebut ini insiden cuaca buruk pada jalur transmisi 275 kV Muara Bungo, Sungai Rumbai. Cuaca ekstrim menjadi perisai penjelasan yang nyaman karena ia mengandung kesan force majeure yang tidak bisa dikendalikan manajemen. Tapi mekanisme yang lebih dalam berbicara sebaliknya. Satu titik gangguan memicu efek berantai ke seluruh sistem Sumatera, dari Aceh hingga sebagian Lampung, selama lebih dari 17 jam di wilayah utara. Sistem kelistrikan yang dirancang dengan redundansi memadai tidak seharusnya runtuh seluruhnya karena satu ruas transmisi. Fakta bahwa pemadaman berlangsung lebih dari 17 jam di sebagian medan bukan sekedar indikator respons lambat. Ini menunjukkan bahwa kapasitas isolasi gangguan tidak bekerja sebagaimana seharusnya. Dan ini bukan preseden baru. Jawa, Bali, Jakarta pernah mengalami hal serupa, masing-masing dengan narasi penyebab berbeda, namun dengan pola struktural yang sama. Yang mengubah posisi investor bukan peristiwanya, tetapi polanya. PLN selama ini diposisikan sebagai badan usaha milik negara dengan profil kredit yang didukung implisit pemerintah. Artinya, resiko gagal bayar oligasi PLN selalu dianggap sangat rendah. Pendapatan PLN mencapai Rp582,68 triliun pada 2025, naik 6,84%, yang memperkuat narasi stabilitas keuangan itu. Masalahnya, profil kredit PLN tidak hanya bergantung pada kemampuan menghasilkan pendapatan, tetapi juga pada kewajiban KPX yang belum sepenuhnya di-pricing oleh pasar obligasi. Setiap blackout skala besar memperlihatkan gap antara kondisi infrastruktur aktual dan standar keandalan yang sekarang mulai dituntut secara eksplisit oleh regulator. Gap itulah yang belum masuk ke dalam kalkulasi pemegang obligasi PLN saat ini. Tuntutan zero blackout dari pengamat dan tekanan investigasi dari pemerintah bukan sekadar retorika pasca krisis. Ini adalah sinyal bahwa regulasi keandalan sedang bergerak dari standar reaktif ke standar preventif, dan pergeseran itu memiliki harga yang sangat spesifik untuk neraca PLN. Standar preventif berarti pemeliharaan jaringan berkala, penggantian komponen yang degradasi, dan peningkatan kualitas sistem transmisi sebelum gangguan terjadi, bukan setelah. Ini berbeda secara fundamental dari pendekatan PLN selama ini, yang lebih bertumpu pada pemulihan cepat setelah insiden. Fahmi Radi dari UGM secara eksplisit menyebut bahwa PLN perlu mengganti komponen kelistrikan yang sudah menurun performanya sebagai langkah preventif. Implikasinya ke neraca, CAPEX keandalan bersifat berkelanjutan, bukan satu kali. Disinilah letak kondisi yang mengubah frame alokasi untuk POWR dan KN sebagai pembangkit swasta yang terhubung ke jaringan PLN sebagai off-taker. Selama PLN mempertahankan posisi sebagai pembeli tunggal dengan dukungan negara, kualitas kredit PLN secara langsung menentukan kepastian arus kas kontrak pembelian tenaga listrik swasta. Jika tekanan CAPEX keandalan meningkat dan belum diimbangi tarif, margin PLN tertekan dan posisi off-taker melemah. Namun ada sisi yang berlawanan yang sebagian besar tidak masuk ke dalam analisis awal. Lonjakan CAPEX keandalan PLN membuka peluang kontrak baru untuk pembangkit swasta yang mampu menyuplai kapasitas cadangan dan keandalan distribusi di titik-titik yang selama ini kurang terlayani. POWR yang berbasis di Cikarang dan memiliki rekam jejak penyaluran ke industri kawasan, dan KN yang fokus pada energi terbarukan, keduanya berada di posisi yang berbeda dalam memperebutkan kontrak ekspansi itu. Perbedaan posisi antara keduanya belum tercermin dalam koreksi harga yang seragam. Pasar masih memperlakukan keduanya sebagai satu kelompok IPP domestik terdampak PLN. Kesenjangan penilaian itulah yang membuka ruang selisih nilai relatif yang belum dieksploitasi. Pertanyaan yang lebih tajam bukan sekadar apakah POWR atau KN akan diuntungkan oleh CAPEX PLN, tetapi siapa di antara kelas modal yang sudah berubah posisi dan siapa yang masih menunggu konfirmasi yang mungkin tidak akan datang dalam bentuk yang mereka harapkan. Bukti yang tersedia dari artikel menunjukkan bahwa tekanan publik dan regulator sudah bergerak dalam 48 jam pertama setelah blackout. AHY meminta investigasi, pengamat UGM dan Trisakti berbicara ke media, dan PEA Nwakso mengeluarkan pernyataan resmi plus permintaan maaf. Kecepatan respons institusional ini berbeda dengan insiden-insiden sebelumnya, dan kecepatan itu sendiri merupakan sinyal bahwa tekanan untuk menetapkan standar baru bukan wacana, melainkan proses yang sudah berjalan.
Pemegang obligasi PLN yang berbasis pada tesis implisit dukungan negara sama dengan nol risiko capex kejutan adalah kelas yang belum menyesuaikan posisinya. Mereka akan bergerak ketika ada angka capex konkret yang diumumkan PLN sebagai respons terhadap tuntutan zero blackout, bukan sebelumnya. Kelas ini adalah pengikut konfirmasi, bukan penggerak pertama. Pemegang saham PAWR dan KN berada di posisi berbeda. Mereka sudah menanggung volatilitas dari ketidakpastian off-taker PLN, namun belum mendapat kejelasan apakah tekanan capex PLN akan diterjemahkan menjadi kontrak baru untuk IPP atau hanya menjadi beban internal PLN. Asimetri waktu di sini terletak pada fakta bahwa berita negatif tekanan kredit PLN sudah dipricingkan lebih cepat ke saham IPP daripada berita positifnya, potensi kontrak ekspansi. Kecenderungan analisis ini condong ke skenario di mana PLN mengumumkan program capex keandalan yang terstruktur dalam 6-12 bulan ke depan sebagai respons terhadap tekanan regulasi, dan skenario itu menguntungkan PAWR lebih dari KN dalam jangka menengah karena rekam jejak kontrak industri yang lebih panjang. Tapi kecenderungan ini melemah jika tekanan capex PLN menyebabkan restrukturisasi terms kontrak pembelian tenaga listrik yang sudah berjalan, bukan pembukaan kontrak baru. Variabel pemantau yang paling relevan bukan angka pemulihan blackout berikutnya, melainkan apakah PLN menerbitkan revisi rencana investasi transmisi sebelum akhir 2026, yang akan menjadi konfirmasi konkret bahwa repricing sudah dimulai, bukan sekedar dibahas. Setiap hari setelah penutupan, kami menerbitkan ringkasan pasar dan analisis isu utama. Berlangganan channel ini.